Selamat malam, salam Reza Bol. Kembali lagi bersama saya. Eh, Hari ini saya mau bahas tentang eh, Ancelotti yang kemarin mengeluarkan eh, pernyataan yang menurut saya itu pernyataan yang nggak masuk di akal saat Madrid kalah sama Athletic Bilbao di perempat final Copa del Rey. Eh, kita tahu bersama bahwasanya Ancelotti ini menjadi pelatih Madrid menggantikan Zidane di awal musim ini, dan bisa dibilang harapan di pundak dia ini cukup berat karena Madrid harus bisa mengembalikan uh, eksistensi mereka sebagai tim juara, mau itu di kancah domestik ataupun di kancah Eropa. Untuk sejauh ini sebenarnya kalau dibilang Madrid sudah mendekati juara ya belum ya, cuman untuk bersaing di uh, papan atas itu udah terbukti lah sekarang. Bahkan Madrid masih jadi pemuncak di La Liga, terus di Champion lolos ke 16 besar lawan PSG, terus di uh, Super Copa de Espana mereka kemarin berhasil menjadi juara. Cuma di Copa del Rey ini uh, akhirnya mereka kalah sama Athletic Bilbao. Nah, jadi uh, saya mau bahas sedikit tentang Ancelotti. Mungkin kalau untuk permainan Madrid kemarin saya nggak bisa terlalu banyak bahas karena saya juga nggak nonton pertandingannya. Karena mainnya itu kan jam setengah 4 pagi ya. Jadi setelah sebenarnya waktu pas keluar starting 11-nya Madrid pas lawan Bilbao itu saya cukup terkejut. Kenapa? Karena Ancelotti masang Asensio jadi striker atau false nine lah bisa dibilang, karena Asensio ini kan posisi aslinya winger. Terus Vini di sayap kiri, Rodrigo di sayap kanan. Untuk tengahnya seperti biasa KCM, Kroos, Casemiro, Modric. Terus di belakangnya karena Mendy cedera, jadi yang main di back kiri itu Alaba, terus Eder sama Nacho duet di tengah, terus di back tengah, terus kanannya Vasquez, terus kipernya Courtois. Nah, pas saya lihat startingnya ini, itu saya cukup terkejut. Kenapa si Ancelotti berani mainkan Asensio sebagai false nine gitu kan? Apa dasarnya? Dia milih Asensio sebagai false nine. Nah, setelah itu uh, ada yang bertanya gitu kan? Apakah yakin Asensio bisa jadi bagus di posisi false nine? Ternyata pas di matchnya, terutama di babak pertama sih, itu fans Madrid bilang Asensio bermain buruk. Nah, pas pas si Vini, Casemiro sama Rodrigo starter, itu kan muncul pertanyaan baru. Mereka ini kan baru balik dari Brazil kan, baru membela Brazil. Kenapa dimainkan gitu? Kenapa Ancelotti nggak milih Camavinga aja sebagai starter? Toh Camavinga juga dimainkan bukan untuk menjadi pelapis saja kan, tapi ini pemain diproyeksikan untuk menjadi pemain utama lah di masa depan. Tapi Ancelotti masih mainkan Casemiro. Oke, kalau untuk Casemiro sih mungkin karena perannya vital ya, apalagi dia ini gelandang bertahan. Cuman yang saya nggak ngerti itu Asensio sama Vini sama Rodrigo. Kenapa pemain kenapa Ancelotti berani mainkan dua pemain ini? Padahal kan mereka baru terbang dari Brazil. Apalagi juga mereka ngikutin sesi latihan itu juga baru bentar, nggak kayak pemain lain yang udah 3-4 kali ngikutin sesi latihan. Tapi kenapa harus dipasang gitu kan? Apakah Ancelotti nggak percaya sama Hazard, sama Jovic, sama Bale gitu? Padahal saya pikir sih yang saya nyangkanya awal starting lawan Bilbao itu Hazard, Jovic sama Bale, tapi ternyata malah Vini, Asensio sama Rodrigo, yang tiga-tiganya bisa dibilang off lah di pertandingan itu. Nah, terus saat terjadinya gol Athletic Bilbao itu, si Ancelotti ngomong di press conference setelah match berakhir lah, intinya dia itu bilang saya ingin memasukkan Hazard sama Jovic itu dan sama Bale itu di extra time. Dan saya mikir, lah kok Ancelotti mikirnya sampai extra time gitu kan? Apakah pertandingan lawan Bilbao ini nggak bisa diselesaikan secara
diselesaikan secara 90 menit aja gitu. Masa tim kayak Madrid ngincar kemenangan malah di extra time gitu. Nah, ini yang saya nggak habis pikir sama Ancelotti, dan terbukti sekarang ketahuan bahwasannya dia ini nggak mau melakukan rotasi gitu. Dan bagi dia rotasi itu ketika pemain dah cedera aja gitu, ketika pemain out of perform baru dia ganti. Tapi kalau menurut saya ya, sebagai pengamat juga lah ya, meskipun saya ini cuma pengamat layar kaca Madrid begitu, ketika seorang pelatih melakukan rotasi, berarti dia ingin memainkan semua pemain yang ada di skuadnya gitu kan. 25 pemain yang ada di skuad Madrid sekarang itu bisa dibilang tumpang tindih lah menit bermainnya. Ada yang menit bermain yang paling banyak, dan ada juga menit bermain yang paling dikit. Mungkin iya, menit bermain yang paling banyak itu pasti pemain-pemain utama yang sering dimainkan, kayak Benzema, Modric, Casemiro, Kroos, Vini, Courtois, Alaba, dan lain-lain. Tapi ada juga pemain yang menit bermainnya sangat kurang gitu kan, kayak Hazard, Isco, Jovic, Vallejo, dan lain-lain. Nah, jadi sebagai pelatih harusnya dia tidak bisa berstatement seperti itu. Harusnya ketika ada pertandingan, let's say contoh La Liga lah, ketika dia main lawan tim-tim kayak Cadiz, LC, itu dia harus berani rotasi, dia harus berani kasih jam terbang sama pemain lain. Dia nggak bisa menganak-emaskan seorang pemain aja gitu. Nah, ini saya takutnya ya, apalagi ini udah bulan Februari, Maret, dan ini masa-masa genting lah untuk kehilangan poin, terutama di La Liga. Itu Ancelotti tetap kepala batu untuk mainkan pemain-pemain yang menurut dia itu pemain-pemain yang bisa dibilang bisa mengubah tim gitu. Dan sekarang dia bingung sendiri kan. Sedangkan sekarang Benzema nggak main, sedang pelapisnya cuma Jovic, Mariano nggak bisa diharapin. Apa salahnya dia mainkan Jovic dari awal? Saya jujur ya, saya sampai sekarang masih percaya bahwa Jovic itu bisa sukses di Madrid, meskipun pesaingnya itu berat, apalagi Benzema. Ntar nanti kalau misalnya summer Madrid misalnya mau rekrut Haaland, let's say Haaland jadilah direkrut, bagi saya peluang Jovic di Madrid ya udah selesai gitu, case close lah. Jadi apa salahnya dia mainkan Jovic gitu kan. Hazard, dia kemarin mainkan Hazard lawan LC hampir 80 menitan ya kalau nggak salah, waktu pas imbang sebelum jeda internasional. Apa salahnya dia mainkan Hazard lagi gitu kan. Jangan selalu bertumpu sama Vini. Inilah yang saya takutkan ya. Vinicius Junior ini, kalau selalu dipuji-puji sama fans Madrid, selalu dipuji-puji layaknya dia udah seorang pemain bintang, dia nanti akan ngedrop juga. Dan betul dia ngedrop. Setelah lawan Barca di Supercopa kemarin, dia tuh ngedrop sebenarnya. Dia di final Supercopa nggak kelihatan, lawan LC juga nggak kelihatan, apalagi lawan Bilbao kemarin sama sekali nggak kelihatan Vini. Nah, jadi menurut saya Vini coba cadangin dulu. Nanti kalau Vini udah dapat ritmenya lagi baru dimainkan. Atau Hazard sama Vini itu mainkan berbarengan gitu. Atau let's say mereka main satu match 90 menit, Vini besoknya main 90 match gitu. 90 menit maksud saya. Jadi ini ya yang agak ditakutkan dari Ancelotti sekarang. Kalau dia udah berani mengeluarkan statement seperti itu, ya udah selesai Madrid musim ini. Kalaupun dapat gelar, oke, cuma Supercopa kemarin aja. Jangan heran nanti kalau di La Liga Madrid banyak kehilangan poin, apalagi lawannya tim-tim parkir bis kan. Rata-rata tim yang main fully bertahan. Terus di Champion lawan PSG. Ya kalau lawan PSG, kalau dengan permainan lawan Bilbao seperti itu, dan dia masih kepala batu juga untuk milih pemain-pemain yang nggak perform, ya jangan salahkan Madrid besok kalau seandainya Madrid nggak lolos dari 16 besar dan ngasih giveaway untuk PSG yang sedang berjuang untuk bisa juara Liga Champion. Jadi ya kalau menurut saya kesalahannya dari Ancelotti ini nggak boleh terulang lagi, karena ini betul-betul rawan. Apalagi ya kita tahu kompetitor udah bangkit kan, kayak Barcelona udah dapetin 4 pemain kemarin di Januari, jendela transfer bulan Januari ya. Jadi untuk Ancelotti tolonglah kalau misalnya buat keputusan itu dipikir-pikir lagi, dan jangan buat statement yang mengada-ngada gitu. Sekelas Madrid masa ngarepin kemenangan Copa del Rey di extra time, kan lucu gitu. Apa nggak bisa ngalahin Bilbao di 90 menit? Kita bisa ngalahin Bilbao dua kali di La Liga musim ini, sekali di Supercopa. Kenapa di Copa del Rey ini malah nggak bisa gitu kan? Nah, jadi untuk Ancelotti ya udahlah, saya nggak akan bilang dia harus out dari Madrid. Saya juga nggak tahu dia kapan out. Mungkin kalau seandainya nanti dia udah nggak dapat kepercayaan lagi, atau hasil yang didapatkan Madrid juga udah buruk. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi untuk kedepannya sebagai pelatih,
you don't actually selfish. Kau nggak boleh egois sebagai pelatih. Kau harus mainkan semua pemain-pemainmu yang ada di squad. Udah itu aja lah untuk Ancelotti. Untuk prediksi atau preview Madrid Granada saya kayaknya nggak bikin karena saya juga belum tahu nonton apa enggak. Tapi nanti kalau misalnya ada sempat waktu video, ada waktu untuk bikin video, saya bikin video review Madrid Granada. Oke, thank you for watching.